Menghabiskan uang terdengar biasa, terlalu biasa, terlalu jinak untuk sebuah bencana yang menyamar sebagai kebiasaan. Kita menamainya belanja. Kita menepuknya dengan istilah reward diri. Kita bungkus dengan alasan sekali-sekali. Padahal di balik struktur kecil yang terlipat rapi, ada potensi kiamat finansial yang menunggu giliran. Situasi utamanya sederhana. Uang keluar lebih cepat daripada akal sehat bekerja. Keputusan diambil sebelum pikiran sempat bernapas, jari menekan tombol bayar seperti refleks. Otak ikut tapi tertinggal. Lalu ketakutan muncul belakangan. Biasanya saat notifikasi saldo berbunyi atau saat tanggal tua berubah menjadi gurun. Intinya singkat, menghabiskan uang tanpa berpikir adalah jalan pintas menuju kepanikan. Bukan karena uang itu sakral, tetapi karena ketidaksadaran itu mahal, sangat mahal. Kita sering lupa satu hal, uang tidak habis karena satu keputusan besar. Ia mati pelan-pelan, disayat oleh keputusan kecil yang dianggap sepele. Kopi kecil setiap hari, langganan murah yang tak pernah dibatalkan, diskon terbatas yang terasa wajib, semua kecil, semua terlihat aman, hingga akumulasi berubah menjadi lubang hitam. Di titik ini, ketakutan mulai pantas dibesarkan. Bayangkan hidup tanpa bantalan, tanpa dana darurat, tanpa uang salah. Satu kejadian tak terduga saja, dan semuanya runtuh. Bukan runtuh secara puitis, runtuh secara administratif. Tagihan menumpuk, telepon berdering, wajah menegang, malam terasa lebih panjang karena tidur kini mahal. Ironinya, kehancuran ini sering dirayakan sebelum terjadi. Kita memotret belanja, kita pamer transaksi, kita bangga dengan self-care yang dibayar dengan kecemasan masa depan. Rasionalitas ikut bertepuk tangan, asal sekarang terasa enak. Masa depan nanti saja. Masa depan selalu sabar sampai ia tidak lagi. Ketakutan yang wajar berubah ekstrim saat kita sadar bahwa uang bukan sekedar alat tukar. Ia adalah penunda bencana. Ia memberi waktu untuk berpikir, waktu untuk bernapas, waktu untuk salah tanpa mati gaya. Saat uang dihabiskan tanpa pikir 2 kali, waktu ikut terbakar. Dan waktu yang terbakar tidak bisa diunduh ulang. Ada ilusi yang berbahaya. Ilusi bahwa pendapatan akan selalu ada. Ilusi bahwa besok selalu lebih longgar. Ilusi bahwa masalah finansial bisa diselesaikan dengan optimis. Tidak. Masalah finansial menyukai fakta, angka, disiplin, dan ketenangan yang lahir dari perhitungan, bukan harapan. Ketakutan ekstrimnya begini. Bayangkan masa depan di mana setiap keputusan diukur dengan frasa cukup tidak, bukan ingin tidak. Di mana pilihan hidup menyempit karena dompet mengerut.
di mana kesempatan lewat karena kita terlambat belajar menahan diri. Bukan karena kita ceroboh, tetapi karena kita terburu-buru. Sinisnya, budaya mendorong kita untuk cepat membeli, cepat puas, cepat lupa. Perlahan menyesal, kita diajari menghitung diskon, bukan konsekuensi. Kita hafal harga promo, bukan biaya kesempatan. Kita lihai menggesek kartu, gagap saat menyusun prioritas. Pikir 2 kali sebelum menghabiskan uang, bukan nasihat hemat murahan. Ini strategi bertahan hidup. Ini rem darurat. Ini cara sederhana menunda kiamat pribadi. Bukan berarti hidup harus kering. Bukan berarti bahagia dilarang. Artinya kebahagiaan perlu dijadwalkan, bukan diimprovisasi. Kita takut kehilangan momen, tapi tidak takut kehilangan stabilitas. Kita takut ketinggalan tren, tapi santai ketinggalan rencana. Kita takut terlihat biasa, tapi tidak takut hidup dalam kecemasan kronis. Logika terbalik ini dijual setiap hari dan laku keras. Tanpa pikir 2 kali, uang habis, pilihan habis, keberanian habis, hubungan ikut tegang, keputusan karir jadi reaktif, kesehatan mental terkikis. Semula bermula dari kebiasaan kecil yang dianggap hak untuk impulsif, hak untuk abai. Padahal edukasinya sederhana. Tunda pembelian, ukur dampak, bedakan kebutuhan dan hiburan. Sisakan ruang aman. Bukan demi pelit, demi waras. Demi masa depan yang tidak harus ditakuti setiap kali kalender bergerak. Berpikir 2 kali sering dianggap menghambat, padahal justru membebaskan. Membebaskan dari rasa takut yang dibuat-buat oleh gaya hidup yang kita tidak butuhkan. Membebaskan dari kecemasan yang disamarkan sebagai normal. Membebaskan dari kebiasaan menukar ketegangan dengan keputusan sesaat. Jadi, sebelum uang keluar, biarkan akal masuk. Sebelum struk tercetak skenario terburuk di kepala. Jika masih sanggup, lanjutkan. Jika tidak, berhenti. Tidak semua penolakan adalah kegagalan. Banyak di antaranya adalah penyelamatan. Menghabiskan uang bukan dosa. Menghabiskannya tanpa berpikir adalah undangan terbuka bagi kehancuran yang sangat bisa dihindari. Dan ketakutan terbesar bukan soal miskin. Ketakutan terbesar adalah menyadari bahwa semua ini bisa dicegah. Jika saja kita berhenti sejenak dan berpikir 2 kali.